tunas yang muncul, tapi tanamannya mati. Dan itu sudah banyak yang terjadi. Ya, banyak yang terjadi. Tidak usah jauh-jauh, seorang pakar yang bikin YouTube terkenal di Pontianak mati gara-gara itu. Netizen, kalau buka YouTube-nya netizen, dia bisa mati. Kenapa? Karena belum saatnya di pruning. Dia akan keluar tunas kalau benar-benar dia di batang yang coklat. Kenapa? Karena kita membutuhkan perangsang keluar tunas. Tidak bisa kita hanya mengandalkan pruning keluar tunas. Kalau kita manual, pruning keluar tunas pasti hanya di ujungnya saja, satu ujung saja keluar tunas. Di bawahnya tidak akan keluar tunas. Nah itu. Nah, di mana kita akan memangkas? Anggur itu sebelumnya saya bilang, anggur itu adalah manajemen batang. Ada yang disebut dengan batang primer, sekunder, tersier. Anggur berbuah dengan baik di batang tersier. Dengan catatan tadi, batangnya coklat. Terus, di mana kita mau pangkas? Nah, uniknya anggur itu beberapa tanaman itu tidak semuanya dipangkas mengeluarkan buah maksimal. Bahkan teman-teman yang udah duluan tanam anggur dibandingin saya dan yang lainnya, itu punya tabel. Oh, Jupiter di 2 bud paling bawah. Kemudian Giovanni ternyata di 14. Terus kemudian di yang lain itu di medium. Jadi ada tabel-tabelnya di mana akan mempunyai maksimal buah itu di bud yang keberapa. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini. Nah, yang menarik di Indonesia. Maaf, ada yang bawa mobil di depan. Tapi putih dari ada kembali ke sepeda. Ini yang menariknya di Indonesia. Di luar negeri, di negara 4 musim, anggur itu hanya berbuah 1 kali saja. Ya, dia berbuah rata-rata 1 hektarnya itu bisa 20 sampai 30 ton di luar negeri sana. Tapi kabar baiknya di Indonesia kita bisa membuahkan kapan saja kita mau, asal mendukung semuanya tadi. Nah, kalau di sana dapat 2 piring, kita 2-3 kali bisa 4 piring lebih besar dapat, lebih besar kita sebenarnya. Tetapi kita kalah. Dari sisi teknologi kita masih belum mampu. Tapi kalau suatu saat teman-teman punya penemuan dan lain sebagainya, punya inovasi, punya mungkin temuan tentang pupuk, tentang bakteri pengure, tentang bakteri yang baik, itu mungkin saja kita bisa lebih daripada mereka. PR satu laginya apa? Kalau di sana ada penelitiannya sudah sangat luar biasa. Dia kirim dari Cina ke Indonesia, di Indonesia bisa bertahan sampai 2-3 minggu masih bisa. Tapi pengalaman di Indonesia, begitu kita panen 3 hari taruh di meja, udah kering, Pak. Apa intinya? Mereka udah penelitian. Kita masih kelas hobis. Yang penting berbuah, ya kan? Bisa kita rasakan saat itu selesai. Tapi di sana sudah skala komersil. Artinya apa? Dia bisa 1 bulan, terus sampai di sini kita masih bisa makan. Dan bawa berpikiran kena apa? Pengawet, tidak, Pak. Kalau kena pengawet sebenarnya dari kan udah nggak lolos duluan ya. Begitu ambil sampel udah nggak lolos. Tapi karena udah teknologi, ya kan, teknologi, sehingga kita mungkin perlu waktu untuk penyesuaian ke sana. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan silahkan, Pak. Manajemen kuning ini, Mas, kalau bisa dibuat korek-korek gimana? Hitung-hitungannya. Mas Primo. Ya. Gini, saya nerangin secara standar keilmuan yang ada di komunitas. Beberapa komunitas itu ada komunitasnya Thomas Greb, yang kita duluan ya, Thomas Greb, ada Rapate, ada yang di Tangerang Greb dan lain sebagainya. Saya cerita di sini secara umum yang sudah berpengalaman, saya menggunakan teorinya Thomas Greb. Ya. Kalau kita punya pot
Ya, kita punya pot. Ini kan volumenya dalam bentuk liter ya. Kalau pot sih hitungannya liter. Nah, standarnya untuk anggur itu adalah batang tersier. Semakin potnya besar, kita bisa mempunyai potensi tersiernya lebih banyak. Nah, rumusnya adalah per satu tersier. Mas agak dibesarin mungkin Mas, jadi yang belakang bisa lihat tulisannya. Oke ya. Kacamata atau bukan? Ini Mas idenya menyesuaikan dengan apa tulis. Jadi, ya nanti ada kesini soalnya. Ini kita cerita volume ya. Volume itu dalam bentuk liter ya. Nah, tersier punya rumus 25 liter itu per satu tersier. Kalau kita punya 100 liter, berarti kita punya 4 atau 5 saja. Bisa boleh? Boleh. Tapi kalau kita banyak cabang, kita banyak ruang. Potensi terbesarnya kita kalah. Ya. Ini standarnya yang rata-rata baku dipakai. Per 25 liter satu tersier. Kalau kita punya 100 liter cukup 4 atau 5 saja. Tersier ya ini ya. Oke. Terus kita punya cabang. Cabang pertama disebut dengan primer. Kalau kita mau modelnya misalnya trellis, ya ini sudah sekunder. Meskipun ini terusan, tanpa kita panas disebut dengan sekunder. Terus, nah cabang pembuahan di mana? Ada di sini. Ini dengan tersier. Ya, tersier. Kalau kita mau membuahkan ada dua, silahkan gunakan tunas air, atau kita mau keluarkan dari sini. Pilih yang mana? Kalau pengen cepat, silahkan pakai tunas air. Kalau pengen agak lama tapi potensi maksimalnya, silahkan gunakan di ini. Nih. Nah, anggur itu hanya membutuhkan sekitar 14 daun saja. Ya. Nah, kenapa hubungannya sama 14 daun? Anggur itu perlu perambatan. Boleh dibesarin, boleh. Tapi apa? Kita butuh biaya untuk naik tinggi lagi. Nah, sebenarnya kita hanya cukup di sini. Ya kan? Ini sebenarnya sampai ke sini itu cukup sekitar 2 meter sampai 2 meter setengah lah. Tapi kalau kita mau 16 daun ya boleh. Artinya apa? Kita punya kos yang lebih tinggi lagi. Apa? Kita membuat para-paranya lebih tinggi. Nah, ini sudah cukup. 14 daun itu dari teman-teman sudah cukup. Kita 14 daun bisa untuk mensupport buah yang ada di kanan kiri. Ya, ini konsepnya. Terus dia akan tumbuh buah itu di mana? Ya di kanan sini nih, Mas. Akan keluar buah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya, ini kan saya kan masih baru nih Pak. Bedanya bibit genja, bibit anggur genja atau yang bibit genja sama yang biasa itu gimana bedanya? Biasa itu apa? Maksudnya tuh yang apa ya? Ibaratnya yang kan genja kan unggulan tuh kan? Enggak. Enggak. Genja, Genja cepat. itu hanya kategori gampang berbuah dan tidak. Genjang itu bahasa Jawa, maksudnya itu cepat berbuah. Nah, bukan unggul ya, cepat berbuah. Itu bahasa Bukan genja dan biasa enggak. Hanya gampang berbuah dan tidak berbuah. Gampang berbuah dan lambat berbuah. Itu aja. Ya. Oke. Ada lagi? Satu pertanyaan? Pemberian fosfat tadi Pak, Kenapa? itu gimana resep? Apa resepnya? Rumusnya? Tidak, ya. Kita Media tanam sebelumnya kasih
kasih aja pupuk dasarnya fosfat. Karena pengalaman fosfat itu rata-rata slow release. Apalagi kalau kita beli fosfat yang grade-nya grade lapangan itu pasti slow release. Ya kan, kecuali beli grade yang hidroponik, ya itu lain cerita. Tidak perbandingan misalkan ke 100 gitu, itu berapa gitu nggak? Sebenarnya kalau saya kira-kira sih nggak ada patokan sih. Nah, kalau saya kemarin pakai media tanam segini ini saya kasih TSP-nya itu setengah kilo cukup. Itu banyak sekali. Ya, TSP. Itu bisa dikurangi lah. Paling seperempat itu cukup. Pemupukan fosfat tadi itu berapa lama harus diulang lagi? Kenapa? Sekali aja cukup Pak pupuk dasar. Nanti kan Bapak setelah pupuk dasar tetap pupuk normalnya pakai NPK kan ada fosfatnya. Tadi itu untuk micu pertumbuhan di awal dia butuh fosfat tinggi sama batang itu butuh besarnya tuh pakai fosfat. Jadi Bapak tambahin. Kalau pakai NPK-nya normal bisa diserap, tidak ada masalah. Satu lagi Pak, kalau sudah besar, nggak jari-jari gini terus gepeng, repairnya gimana itu? Susah. Ulangi lagi. Benar, itu paling susah. Bahkan teman-teman nggak bisa lagi. Terus diapain ini enaknya? Potong ulangi lagi. Potong jual ya? Iya. Iya. Bikin duluan ya. Kalau nggak isi silikon. Bisa nggak Bang? Gepeng dibesarin? Nggak bisa kan? Suntik silikon mas. Ada dengar teori ini benar apa enggak? Apa? Ya, baron itu betul nggak? Hah? Baron betul. Balon? Baron. Oh, bukan. Jadi gini, ini saat ini banyak orang semuanya pakai boron. Boron tuh ibaratnya gini loh Pak. Bapak pergi ke Singkawang, punya mobil, ya kan, ngangkut. Mobil itulah sebagai pengangkutnya gitu loh. Penyerapan nutrisi maksimal itu kalau boronnya ada, itu aja. Tuh, jangan kemudian boron tiba-tiba langsung bikin enggak, Pak. Ini kategori pupuk mikro aja gitu. Nah, ini cerita asik ini. Ada di ilmu apa? Ilmu praktis itu namanya hukum Leibniz. Hukum Leibniz itu faktor penentu keberhasilan itu justru ada yang terkecil. Ya, hukum Leibniz. Jadi ada semacam kotak air. Kotak air balok-baloknya itu terdiri dari nitrat, fosfat, kalium, kalsium. Tapi begitu ada yang bocor satu yang paling kecil saja, Bapak kasih yang paling tinggi N-nya pun yang dibaca potensial yang paling kecil. Itu hukum Leibniz gitu. Nah, perhatikan gitu. Kalau Bapak punya pupuk terbesar tapi mikro ya dikasih percuma juga. Ya ada pertanyaan di sini ini yang menariknya di sini. Yang menarik nih, Mas Didi. Kalau lihat dari sini kan kunci pertumbuhan generasi dan vegetatifnya anggur ini kan dari media tanah, dari awal itu kan. Iya. Saya beberapa kali kayaknya ada beberapa yang stagnan, ya. Nah, Tidak berkembang secara baik anggur itu. Sekarang mungkin ada trik untuk media tanah Mas Didi yang paling ideal lah untuk kita di Pontianak ini. sebenarnya nggak ada yang ideal, Pak. Ada nggak ideal? Secara konsep pertanian itu aja media tanam itu C organik itu di atas 12%, ya kan? Terus Bapak ring pH 6-7, ya. Yang berikutnya adalah adanya mikroorganisme yang bagus. Ya, itu berapa? 1 miliar ya Pak Budi ya? 1 miliar lah gitu loh. 1,3 miliar. 1 miliar berapa lah pangkatnya gitu loh. Nah ini penuhin dulu lah. Ini penuhin dulu lah. Rata-rata orang tuh nggak salah, dia nggak akan di sini. Kalau ini dipenuhi, minimal tuh penyerapan makro mikro itu udah ada gitu. Nah baru selanjutnya apa? Asam amino, ya kan? Terus ya kayak stimulan-stimulan seperti itu. Ketika Bapak sudah penuhin ini, saya yakin penyerapan makro mikronya itu pasti ada, pasti bisa diserap dengan baik. Ya Pak Budi ya? Ini dulu, ya kan? Paling gampang kayak kali ini apa? Asam umbat, paling gampang. Yang warnanya hitam, Kayak kopi. kayak kopi. Ini paling cepat naikkan CO2 paling tinggi.
salah satu fungsinya juga dia sebagai pengurai fosfat. Ya, ada pertanyaan? Di sini ada yang naik lagi nih. Itu dia di sini nih. Lanjut Mas, asik nih. Ya. Lanjut dulu lah, lanjut dulu. Ya. Lanjut dulu. Dalam kita membuat tunas, pasti di antara itu ada yang paling dominan atau orang namanya figur. 1, 2, 3, 4 ini, 5 ini. Yang figur yang mana? Pasti ada di ujung. Ya, betul. Ya kan? Ada di ujung. Nah, tapi kalau kita dari boot, tidak di ujung Pak, serentak sama. Maksudnya dari boot itu kita buat tersiernya dari boot gitu. Iya. Kalau kita dari tunas air, ini tunas air misalnya, itu bapak saat dia belokkan pasti akan otomatis, gitu. Karena saat belokkan begitu bawa panas nih, tunas air yang kecil-kecil tuh yang di kanan kiri ini, dia kan tumbuh bareng Pak. Tapi di antara bareng ini paling yang dominan di sini, yang paling cepat. Ya. Nah, apa kita antisipasinya? 14 daun kita pangkas. Ini disebut dengan Excel. Sorry. Ini disebut dengan Burik. Ini disebut dengan Excel. Apa maksudnya? Kerannya ditutup, ngalir ke sini Pak. Saya terangkan gampangnya gitu. Keran yang di sini ditutup, Bapak ngalir ke sini. Ini sudah penuh, tutup lagi, ngalir ke sini Pak. Sampai 14 daun itu Pak. Yes. 12 sampai 14. Kenapa saya mengatakan 14? Ya siapa tahu kena makan hama lah, hilang satu. Tidak. Pertanyaan, Mas. Apakah sama perlakuan dengan jenis-jenis varietas ya? Yang mana? Untuk ini. Untuk ini. Berlaku apa itu? Semuanya. Semua. Semuanya. Kecuali nanti muncul bawa masalah baru di anggur-anggur yang sistemnya long. Nanti cerita banget pembuahan. Ini baru kita cerita pembuat bentukan ini ya, batang-batang ini. Oke. Itu Mas, hitungan ini tanker Pak, atau potnya 100 liter ini dengan hanya 25 liter per satu tersier itu karena pertimbangan jumlah akar Ya. atau nutrisi. Akar sama nutrisi. Kalau kita misalnya gunakan sistem dark market yang hidroponik, ya kan? Kalau kita gunakan ember 25 misalnya, tapi kita tes terus nutrisinya, ada kemungkinan nggak bisa lebih dari satu tersier. Ya boleh aja. Ada kemungkinan bisa. Mungkin. Tapi kan Ini yang umum. ini umum di media tanam normal ya. 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 Nah, maksud saya kan Bisa, kalau dia Bisa. perhitungannya hanya perkembangan akar, ya kita mentok juga, Iya. kan? Tapi kondisi itu kita bisa support terus. Iya. Boleh Pak. Tadi di Protection 1 triliun bukan 1 miliar. Ah, 1 triliun ya. 3 koma. Karena Pokoknya kalau udah 1 triliun, 1 triliun udah ke rumah lah. jadi sebetulnya anggur ini uniknya anggur ini. Kalau kita membuahkan dengan menggunakan bat atau tadi apa tersier itu, sebetulnya yang ideal itu sebetulnya di mana Pak? Di boot. Bud itu tunas air. Boot dengan tunas air. Boot Pak. Tetap maksimal di boot. Itu tunas produksi. Ini salah kaprah sebenarnya. Ada orang yang daftar suka dengan tunas air, sebenarnya tunas air. Tapi bukan tunas air, persepsinya namanya bukan tunas air. Oke. Nah, di sini ada triknya lagi. Saat ini tercapai 14 sudah Bapak break. Terus ini keluar lagi. Ya, kembang lagi dia. Pangkas saja Pak. Sisakan 1 daun. Oh, Satu atau dua. 1 atau 2 boleh. Tujuannya apa? Masak. Ya, tujuannya 1. Boot ini nggak rusak Pak, nggak pecah. Padahal kita mau pakai untuk pembuahan. Kalau bawa panas, ini bootnya bisa rusak. Jadi jangan sampai dipangkas habis. Tunas yang samping kanan kirinya.
Artinya kalau dilepas dia pertama boleh. Apa? Dilepas aja pun boleh kalau misalnya uangnya masih cukup. Mana yang sini? Ya. Enggak, lah kan kita mau besarin ini dulu, Pak. Konsep kita ya, kita di sini Excel and Bridge itu tujuannya satu. Ya, tujuannya satu ya. Seragam. Jangan sini sebesar jempol, di sini sebesar pensil. Kan sayang, Pak. Ya. Berarti harus sabar ya Mas. Yes. Ibu ini kadang-kadang nggak sabar. Ya. Oke. Setelah tercapai 14 daun, kita bisa masuk pupuk pembuahan. Tatarannya apa? Coklat. Atau di standar Thomas Grade minimal sepensil. Ya itu ya. Boleh Pensil itu bisa. Nah, segitu boleh. Nah, ini sudah bisa masuk pupuk pembuahan. Pupuk pembuahannya nggak susah-susah amat. Fosfat sama kalium saja. Ini sudah, kalau udah besar ya. Tanda-tanda yang keduanya bleaching. Bleaching itu antara apa ya? Antara hijau ke coklat namanya bleaching. Jadi belum coklat beneran, tapi sudah mengarah ke coklatnya namanya bleaching. Jadi ini bisa masuk ke ini, masuk pupuk pembuahan. Di cabang tersier itu kita hanya bisa buahkan satu gut ya Pak? Cabang tersier. Tabel Pak, rata-rata 2 atau 3 Jadi satu cabang tersier itu bisa maksimal 2 atau 3. brokoli itu maksudnya ya, Iya. orang-orang bilang. Apa harus di yang jaraknya begitu? Enggak. Di luas berapa? Nah, tabel, nanti ada tabelnya kalau pangas di berapa nanti tabel. Ini kita belum masuk ke sana. Santai dulu. Sabar dulu. Ini masuk ke sana. Oke? Nah, ini baru cerita kita pembentukan tersiernya. Nah, sekarang kita mau membuat cabang pembuahan. Ya. Ini setelah ini tahapannya, tahap berikutnya adalah kita namanya pondasi pruning. Ini belum pembuahan, baru pondasi pruning. Ya kan? Pondasi pruning itu mana? Di sini Pak. 1, 2 ini dihabisin Bapak. Pangkas semua. Ini namanya baru pondasi pruning. Kayak apa? Nah, sudah ceritanya di sini. Ini baru pondasi pruning. Kalau keluar buah bersyukur, kalau tidak keluar buah tidak apa-apa, karena baru pondasi pruning. Bonus. Kalau dapat ya bonus. Tuh. Nanti yang keluar Pak di sini. Ya, cabang-cabang tadi. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 8 Pak. Kalau sudah 8. Ya, sudah 8. Cabang baru. Karena kita cerita di planter bed, ya. Kita cerita di planter bed. Artinya apa? Dengan 8, kalau kita dapat kategori buahnya besar-besar, ya dapatlah. Hah? Ya kalau misalnya keluar 2 dombol kali 8 dan 16 dombol. Ini kalau maksimal ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita pangkas ini ada tahapan berikutnya lagi. Sebelum ini tadi ya, kita cerita di negara 4 musim. Ya, negara 4 musim. Kapan kita pangkas ini? Saat musim di sananya setelah musim semi. Kita ngangkatnya dengan apa? Stres air. Boleh nggak pakai stres saja? Boleh saja. Tapi kita pendekatannya untuk memicu buah itu setelah panas, kemudian daun gugur. Kalau di sana kan panas, daun kalau saya kan bukan panas, tapi karena musim salju, daun gugur, pangkas, keluar bunga. Konsepnya di situ. Kalau di
di grupnya Thomas Grab, dia cenderungnya dengan memodifikasi stres air, pangkas, stres air, siram jenuh, pangkas. Nah, untuk menumbuhkan yang tunas rentak ini kita menggunakan hormon, Pak. Ya kan? Kita menggunakan hormon. Pilihannya banyak. Mau pakai Dormax boleh, mau pakai Maxi Break boleh, dan macam dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak banget merek-merek untuk penumbuh tunas yang stabil. Ya, Good Breakers juga boleh dan lain sebagainya. Oke, nah setelah ini tercapai, keluar buah atau bunga masih brokoli, pakai GH3 untuk memanjakan malai-malainya. Udah selesai sampai panen. Berapa panennya? Rata-rata 95 sampai paling lama itu 120 lah, kisaran segini. Dari keluar bunga sampai panen. Oke, ada pertanyaan? Pak Utang, bagi pengalaman kita mau apa? Mau Pak beli itu, Pak. Apa perlu rehat dulu? Boleh? Mau jualan apa? Ya, ya. Kita jalan dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum season kedua nanti ada Pak Budi dan forum tanya jawab. Kita istirahat dulu sampai jam berapa ini? 30 menit lah. Ya. 15 menit aja, Mas. Ya. Jam 12.15 menit nanti kita teruskan. Dari jaga istirahat, tanya-tanya di luar forum juga boleh kok. Ada pakar